Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bogor. Dengan saya Meisi Lukitasari dari SDN Gadog 2. Saya Lesi Leo Puspitasari dari SMA Negeri 1 Cigombong. Dan saya Eva Nurita dari SDN Sirnagali 2. Kali ini kita akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 pendidikan guru penggerak terkait praktek coaching supervisi akademik. Yang perannya terdiri atas coach, coachee, dan supervisor. Selamat menyaksikan! Waalaikumsalam, Bu Lesi. Sehat kan sekarang? Alhamdulillah. Kemarin katanya kan agak kurang ini ya, kurang fit ya? Betul. Sekarang mudah-mudahan sedang fit karena saya mau ngebahas rencana kita terkait rencana Bu Mei yang akan praktek coaching. Betul. Apa sudah siap? Siap dong. Oke, kalau sudah siap, saya perlu menyampaikan tentang rubrik penilaian yang pasti nanti akan disampaikan. Nah, ini nanti sudah terkait hal-hal yang sudah Bu Mei pelajari di calon guru penggerak, yaitu prinsip coaching, kompetensi coaching, harus menghadirkan rasa, lalu juga tentang tirta. Apakah sudah dikuasai hal-hal tersebut? Sejauh ini sudah, Bu. Oke, siap. Nah, pasti ada satu hal yang ingin sangat dikembangkan, sangat diasah. Bagian mana tuh saat nanti coaching? Jadi yang pertama itu saya ingin ada kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif. Oh, jadi ada dua hal yang ingin dikembangkan. Lalu spesifiknya seperti apa? Nah, ini saya Lebih ingin jauhnya. Iya, lebih jauhnya ini saya ingin menghadirkan atau ada kehadiran penuh atau presence, kemudian juga menjadi pendengar yang aktif seperti itu. Oh, baik, mudah-mudahan nanti tercapai. Oke, kira-kira dari target tersebut indikator ketercapaiannya untuk si coaching apa sih? Nah, dengan harapannya nanti di dalam coaching ini saya bisa mengikuti atau menerapkan alur tirta dengan baik dan betul, dan sehingga tujuannya bisa tercapai dan bisa memaksimalkan potensi yang ada pada diri si coaching. Oke, seperti itu. Baik, nanti kita tunggu acara coachingnya seperti apa, prakteknya. Saya izinkan saya untuk mengikuti supaya saya nanti bisa kasih masukan. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Nanti kita ketemu lagi ya. Siap, Ibu. Oke. Iya, pamit dulu ya. Iya, Bu. Saya tinggal dulu ya. Enggak, assalamualaikum. Sehat-sehat ya. Bu Lesi. Bu Eva, kok kamu aja sih? Iya nih Bu Mei. Bu Mei sehat. Bu Mei sama siapa? Aku bersama Bu Lesi. Oh iya, Lesi. Saya Eva. Oh iya, salam kenal. Iya, sama-sama. Duduk, Bu. Nih. Saya boleh ikut bergabung? Boleh, silakan. Oh, boleh. Baik. Nah, ini obrolan serius atau gimana nih? Serius tapi santai. Serius, tapi ada yang mau diceritakan gitu. Saya boleh di sini boleh? Boleh, Ibu duduk. Ibu boleh apa enggak nih? Boleh banget, Oh, baik. boleh. Baik, izin ya. Iya, Izin ikutan nih. Bu Eva, ini Bu Lesi ini. Alhamdulillah ya, nanti bisa membantu kita. Mudah-mudahan ya. Bu Eva ini. Terima kasih Bu Mei, Bu Lesi. Ya Allah, sudah meluangkan waktunya. Saya ikut menyimak saja ya. Silakan, jangan terganggu. Jadi Bu Lesi udah siap nih menyimak tentang Bu Eva nih permasalahan. Baik, Bu Eva, tadi ngomong aja nih. Iya, aku tuh lagi bingung nih Bu Mei terkait kelas ya, mengenai tanggung jawab siswa. Ini luar biasa sekali nih yang anak-anak sekarang ini mengenai kebersihan kelas nih Bu Mei. Saya merasakan kok ya tanggung jawab mereka tidak maksimal gitu ya menjaga kebersihan kelas itu Bu Mei. Itu yang saya rasakan. Jadi seperti itu ya, Bu. Ya. Nah, coba ceritakan seperti apa sih Bu ini contohnya yang tadi Ibu bilang rendahnya rasa tanggung jawab itu murid-murid Ibu di kelas nih. Seperti apa tuh, Bu? Jadi gini lah Bu Mei, kalau di sekolah saya kan jajanan tuh masih pakai bungkus ya, masih pakai plastik gitu, kemudian tempat makan. Jadi mereka itu ketika buang sampah kadang di kolong meja, ya selesai makan, karena mungkin malah saya juga tidak tahu ya,
Kemudian ketika ada sampah di kelas itu, saya bilang itu ayo sampahnya dibuang. Itu bukan sampah saya, Bu. Nah, kemudian saya juga kan hari ini bukan bagian jadwal piket saya. Itu yang saya rasakan. Oh gitu. Jadi yang Ibu ceritakan tadi, Ibu ingin murid-murid Ibu punya rasa tanggung jawab gitu ya Bu ya? Betul. Iya, terhadap kebersihan itu bagus sekali Bu. Tuh. Nah, jadi ini seperti apa nih Bu? Atau tujuan Ibu nih anak-anak bisa meningkat rasa tanggung jawabnya itu? Tujuan Ibu apa kira-kira? Tujuan saya itu ya anak-anak bukan hanya stuck di rasa tanggung jawab, tapi juga menyadarkan mereka bahwa kebersihan itu tuh adalah tanggung jawab mereka dan dampaknya adalah terhadap kesehatan mereka sendiri. Itu Bu. Bagus banget ya tujuannya. Nah ini sepakat banget Ibu, luar biasa pokoknya. Nah menurut Ibu nih, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Oke, yang sebelumnya ya, yang sudah dilakukan itu sudah pasti kita membuat kesepakatan kelas. Itu pasti kesepakatan berbagai kelas, cara gitu ya? berbagai cara, kemudian jadwal piket juga dibuat, dipampang gitu. Iya. Itu yang sudah saya Sampai lakukan. ke poster-poster ada tuh. Poster, iya betul, poster kebersihan. Iya. Ya kan, kemudian ditempel di kelas dan lain sebagainya itu sudah saya lakukan. Efektif Bu itu? Efektif, namun tidak berlangsung lama. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, kesadaran mereka yang belum ada. Jadi luar biasa sekali ya Ibu, ternyata banyak sekali ini ya. Iya. Apa sih yang sudah Ibu lakukan gitu ya, keren banget ini ya. Jadi untuk mencapai tujuan Ibu nyata. Lalu menurut Ibu nih, apa sih yang menjadi tantangan gitu Bu selama ini dalam mencapai tujuan itu? Pertama ya, tantangan saya adalah sukar sekali memantau. Kita tidak bisa melihat si anak yang mana yang membuang sampah itu kan. Kita tidak bisa melihat satu persatu. Itu tantangan saya. Kemudian tantangan berikutnya adalah mungkin di satu sekolah, bukan hanya satu kelas saja kan. Di satu sekolah itu sendiri tantangannya karena banyak sekali muridnya itu. Jadi untuk mencapai tujuan itu Bu, kira-kira Ibu butuh apa nih? Pertama, yang saya butuhkan ya, saya juga butuh kolaborasi dengan rekan sejawat tentunya. Bukan saya saja kan yang harus menyadarkan kelas saya, rekan sejawat yang lain juga harus menyadarkan anak muridnya, ya kan? Jadi ada kolaborasi antara kita dengan gitu ya? Betul sekali, itu yang saya butuhkan. Oke, Ibu ada saya. Jadi Ibu ingin murid Ibu memiliki rasa tanggung jawab ya Bu ya, Betul. terhadap kebersihan kelasnya. Betul Bu Mei. Kira-kira Bu, kalau di skala nih dari angka 1 sampai 10 nih ya, kira-kira Ibu, permasalahan Ibu ini di skala angka berapa? Kalau 1 sampai 10, 10-nya keburuk gitu ya. Iya. Itu udah akut banget, ini mau ke 9 lah Bu Mei. Berarti ya? Parah, iya. Wow. Kadang mereka itu hanya mengandalkan adab penjaga sekolah. Nah itu, jadi rasa tanggung jawab mereka rendah. Sehingga masalah ini saya rasa akut sekali gitu. Parah banget gitu ya Bu ya. Betul. Nah kira-kira untuk penyelesaiannya atau harapan Ibu nih dari skala ini, kira-kira ingin ditingkatkannya tahap berapa tuh Bu? Kalau skala baik 1 sampai 10, kalau untuk kebersihan saya ingin 9,5 ya, ingin menuju 10 ya. Betul, untuk rasa tanggung jawab mereka. Bagus Ibu ya, itu angka yang harapan Ibu ya. Harapannya terhadap seperti kelas itu. Iya. Nah Bu, untuk mencapai angka 9, 9,5 yang Ibu harapkan nih, Betul. langkah selanjutnya tindakan Ibu, rencana Ibu bagaimana nih Bu? Kayak ada beberapa option nih Bu Mei yang insya Allah akan saya laksanakan. Yang pertama akan tetap mengingatkan keyakinan kelas, tetapi keyakinan kelasnya yang berfokus pada kebersihan. Kemudian saya juga akan mengajak kolaborasi rekan sejawat juga, mengingatkan, saling mengingatkan. Kemudian saya menggunakan teknik mengingatkan sesama teman. Jadi ketika teman lain membuang sampah diingatkan oleh teman yang lain. Kemudian ada satu lagi nih Bu Mei nih, saya kepikiran di dekat sekolah saya kan ada puskesmas nih. Iya, saya akan meminta bantuan kepada
pihak puskesmas gitu ya, tenaga kesehatan. Ibu ingin mengajak pihak lain gitu Iya. ya, Bu, untuk bekerja sama sebagai sumber guru kan di sana juga ya kan, sumber pembelajaran. Saya akan mengundang dari tenaga kesehatan untuk mensosialisasikan pentingnya kebersihan untuk kesehatan. Yang tadi saya jelaskan Bu Mei, saya ingin anak-anak tuh sadar gitu. Gimana Bu Mei ya? Oke nggak kalau saya mengajak kolaborasi? Bagus. Jadi itu memang mendatangkan sumber belajar langsung Iya, ya, sumber dari belajar. sumbernya memang dari expertnya ya Bu. Iya, Terutama ini dari pihak puskesmas gitu Iya, ya Bu ya, iya. supaya bisa mensosialisasikan tentang pentingnya kebersihan ya Bu. Betul. Dan ini semoga berdampak kepada anak-anak supaya menjaga kebersihan kelasnya, lingkungannya. Mungkin harapannya seperti itu ya Bu ya. Iya, betul. Iya, bagus banget. Nah, ini kira-kira kapan nih Bu rencananya? Segera ya. Ya. Ya segera, insya Allah Senin sekarang, kalau sekarang sudah tutup sepertinya ya, kalau ya menuju ke puskesmas, insya Allah hari Senin saya akan menghubungi pihak puskesmas, kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Segera saya akan laksanakan. Betul. Berarti hari ini hari Sabtu, Betul. ada jeda hari Minggu, Minggu. hari Senin Ibu akan menghubungi ya. Iya, harus Pihak segera. terkait. Bagus sekali Bu. Jadi rencana aksinya mungkin akan segera dilaksanakan dan itu sangat bagus sekali Bu ya. Dan saya sangat menantikan nih bagaimana kelanjutannya. Iya. Jadi harapannya semoga ini bisa tercapai. Dan Ibu juga bisa mendapatkan solusi ya Bu. Oke. Insya Allah nanti kita ketemu lagi ya Bu Mei. Bu Lesi mungkin ada waktu kita akan berbincang lagi. Saya lihat Ibu udah ada pencerahan nih. Ya, hari ini. alhamdulillah. Rasanya gimana nih? Udah ngobrol-ngobrol tadi. Lega ya, karena kalau sesuatu sudah dicurahkan tuh tenang gitu ya, lega, betul. Terima kasih juga Bu Mei. Ya, sama-sama. Saya merasa lega, Bu Lesi. Saya Sama-sama. merasa tenang sekali. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan rencana saya dengan sebaik-baiknya, insya Allah pasti. Ya, Pokoknya terus semangat. Saya juga merasa bahagia ya Bu ya melihat Ibu yang tadinya melamun tadi ya. Iya betul. Saya Saya tadi bingung harus gimana. dan sekarang terlihat seperti Ibu sudah merasakan lega ya. Insya Allah. Pokoknya dari saya akan terus mendukung dan menunggu nih perkembangannya ya Bu. Oke, nanti saya hubungi Ibu lagi ya untuk perkembangan, mudah-mudahan ada perubahan yang lebih baik. Saya ada kegiatan lagi nih dengan Sama saya juga. Pak. Maaf nih. Jadi pokoknya ditunggu ya kelanjutannya. Izin pamit ya Bu. Oke, Bu Mei terima kasih. Sama-sama. Boleh saya? Siap. Nuhun saya juga pamit ya, ada acara lain. Oke, senang sekali akhirnya bisa ketemu. Iya, saya yang senang sekali. Terima kasih. Sama Hati-hati Ibu. Mungkin kita bisa bareng ya? Boleh dong. Ayo. Oke, dadah. Assalamualaikum. Ya. Bu Mei, Iya, boleh sih. yang obrolan kemarin kita kan belum sempat bahas lebih lanjut nih. Iya. Ada waktu buat ngobrol dulu? Ada dong. Ya, yuk. Ini ada kursi nih. Yuk kita. Ini kita tarik. Nah, kayaknya Di di sini ya, Bu, sini ya. siap. Kita ngobrol-ngobrol nih. Oke, terima kasih kemarin diajakin ngobrol terkait masalah yang dihadapi sama temennya yang Bu Eva itu. Akhirnya pastinya saya bisa kasih masukan sambil juga melihat apakah Bu Mei sudah mencapai target yang Bu Mei inginkan. Masih ingat nggak ingin melatih bagian apa yang bagian itu seperti si coaching academy? Iya, kemarin Apa yang ingin ditingkatkan? saya yang pertama itu ingin ada keaktifan nih. Keaktifan, Oke. kemudian kehadiran penuh Oke, juga. baik. Terkait apa yang ingin dicapai, saya ingin membahas sedikit bahwa alhamdulillah kalau menurut saya Bu Mei sudah berhasil menuju ke apa yang diinginkan, yang tadi kehadiran dan sebagainya. Pastinya prinsip coachingnya sudah dapat, lalu alur titannya sudah diikuti dengan baik, kompetensi coachingnya juga iya, menghadirkan rasa juga iya. Kalau menurut saya itu udah keren banget, sampai akhirnya si Bu Eva-nya berhasil digali tuh potensinya, dia menemukan apa yang dia inginkan, dia ngalir sendiri bercerita dan dia menemukan solusinya sendiri tanpa kita bantu. Jadi Bu Mei sudah berhasil mengarahkan. Alhamdulillah Bu. Gimana perasaannya? Sejauh ini perasaan saya bersyukur ya Bu. Pada akhirnya Bu Eva bisa menerapkan alur ya, alur tirtanya dengan baik. Kemudian di dalam proses coaching juga Bu Eva merasakan
seperti diantarkan. Betul, dia menemukan sendiri permasalahannya, jadi dia bisa menggali potensi yang ada di dirinya sendiri, kemudian dia sendiri pada akhirnya yang memecahkan masalahnya. Iya, waktu itu kan saya juga menyimak Bu Eva melamun ya. Betul. Dan akhirnya Bu Eva bisa ceria kembali, terus akhirnya oh iya ya, ternyata saya tahu kok apa yang saya mau gitu, dan saya menemukan di dirinya, maksudnya di versi Bu Eva ya, bukan saya, maksudnya Bu Eva bisa menemukan sendiri apa yang dia mau dari dirinya sendiri berkat galian coachingnya Bu sendiri. Iya, satu lagi ya, kira-kira nih kan sudah tercapai. Apa sih kompetensi lain yang mau ditingkatkan lagi terkait si coaching-coachingan ini untuk Bu Mei sendiri? Jadi setelah kemarin ya Bu ya, saya dengan Bu Eva, jadi saya juga belajar banyak nih Bu, betul terkait coaching ini, terutama alur tirta ini. Jadi untuk saya sendiri, saya ingin lebih memperdalam lagi Bu alur tirta ini agar bisa diterapkan di kelas saya atau ketika saya mengalami permasalahan. Bagus sekali. Kalau untuk saya pribadi sebagai observer, menurut saya yang perlu ditingkatkan adalah kefokusannya. Karena ada beberapa bagian yang sepertinya terlupa. Jadi alur tirtanya harus lebih difokuskan lagi apa yang perlu disampaikan, jangan sampai ada yang kelewat juga aja. Itu aja kalau menurut saya. Terima kasih Bu masukannya. Berarti kedepannya saya Iya. insya Allah harus lebih baik lagi ya Bu ya. Kita pasti harus mengadakan perbaikan terus. Sering berlatih, Iya. supaya makin terlatih juga dan makin menebar banyak manfaat. Nanti mungkin kalau perlu bantuan saya lagi, mungkin suatu saat saya akan siap sedia membantu dan menemani. Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Sangat-sangat membantu sekali. Iya. Nanti kapan-kapan saya bisa sharing lagi ya dengan Siap, Ibu. insya Allah pastinya. Baik, Iya. baik. Gitu aja. Saya ada agenda lain nih. Iya, harus ke kecamatan dulu. Iya. Baik. Nanti ketemu lagi ya. Sehat-sehat. Siap. Iya. Terima Baik. kasih banyak nih Sama-sama ya. Nanti Oke. kita ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Boleh Nah, sih. iya. Maka, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Oke, assalamualaikum Ibu Lesi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Ibu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Oke, Bu Lesi baik. Di sini kan Ibu akan melakukan coaching ya Bu ya. Oke, saya akan menjadi sebagai pengamat atau observer. Iya. Oke, sebelum Ibu melakukan coaching, ada beberapa hal yang akan saya jelaskan dulu. Yang pertama mengenai rubrik penilaian percakapan coaching Ibu nanti dengan coaching ya Bu ya. Baik, Ibu, baik. Oke, di antaranya yaitu tentang prinsip coaching. Pertama kemitraan, proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Ini seperti yang pernah saya pelajari ya Bu ya? Betul, siap, Ibu. siap. Oke. Dan juga ada kompetensi inti dari coaching itu, Bu. Yang pertama itu presence ya, Ibu juga sudah tahu ya. Oh, iya, iya. Oke, tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke Ibu, tadi rubrik penilaiannya sudah saya jelaskan ya, Bu ya. Ada beberapa pertanyaan, saya akan bertanya kepada Ibu. Baik, siap, silakan. Oke. Ini Bu, yang pertama, menurut Ibu nih kompetensi coaching apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Pastinya yang masih minim menurut saya adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Karena itu menjadi hal yang paling penting supaya si coaching kita bisa tergali informasinya lebih dalam. Kalau pertanyaan kita tidak berbobot, jadinya coachingnya juga tidak terlalu bermanfaat. Mungkin gitu ya Bu ya. Iya, ada lagi Bu, mungkin selain dari pertanyaan berbobot itu? Yang lainnya kan kehadiran penuh dan sebagainya. Sepertinya itu bisa saya kuasai. Oke. Yang saya ingin tingkatkan yang bagian itu. Iya, berarti kompetensi yang lebih spesifik itu yang tadi adalah mengajukan pertanyaan Iya, itu. yang berbobot. Oke. Berikutnya Bu nih satu lagi mengenai indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu sendiri apa? Saya ingin yang saya coach bisa menemukan solusinya sendiri dari pemikirannya, bukan dari luar. Jadi dia sendiri akhirnya tahu, oh iya ya solusinya ternyata seperti ini, dan itu pun keluar dari dirinya sendiri. Seperti itu. Oke, baik Bu.
Jadi kita akan melakukan coaching ya Bu setelah ini. Iya, siap. Oke, terima kasih Ibu. Sama-sama. Iya, Mohon Assalamualaikum. bantuannya, mohon dibimbing ya. Siap Ibu. Iya, terima kasih. Semangat Bu. Siap-siap, terima kasih. Yuk. Ingat gak yang obrolan kemarin? Iya, ingat. Lagi nunggu temen nih. Temen kan punya masalah, tapi belum datang juga, nggak tahu mungkin bentar lagi datang. Oke, siap. Nanti tolong temenin, siapa tuh bisa kasih masukan. Bisa ya? Ada waktu kan? Ada. Tuh orangnya datang. Ada. Yuk. Ini dia. Ini ditungguin. Ini Bu Eva. Salam kenal Bu. Iya, sama-sama. Ini teman saya yang tadi kita obrolin terus Bu Mei ini adalah apa yang katanya ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Mudah-mudahan ada solusinya. Dan ini ahlinya loh. Jadi nggak apa-apa ya kalau ada diobrolin. Nggak apa ya. Siap, ini kebetulan ada kursi nih. Makasih banget. Iya, emang nggak dilanjutkan. Oke, siap. Oke. Saya juga lagi nungguin bakso ini teh. Terus jam 5. Pak, agak sebelah sini nih. Lagi ngambil beres sengaja lah begini. Oke. Agak nyaman. Nyaman belum duduknya? Kayaknya masih kurang nyaman ya. Sebelah sini. Coba sini sedikit ya. Supaya saya Ini relax ya, Bu. masalahnya ada dekat gua itu. Iya. Itu makan itu ada apa tuh? Oke. Nah, siap. Cukup nih. Oke. Siap. Jadi gini Bu Mei. Iya. Berdasarkan hasil obrolan kita kemarin, Bu Mei kan katanya perlu bantuan nih. Iya, Bu. Apa sih, memang ada apa? Jadi gini Bu, saya tuh ada masalah ya. Ini terkait kelas saya, di kelas 4. Jadi ada murid saya yang laki-laki itu dia berperilaku mungkin kurang baik Bu. Gitu. Jadi suka mengganggu teman-temannya di kelas. Oh gitu. Sebentar, ada yang saya lupa, saya ambil dulu ya. Sebentar ya. Ini mungkin bisa ngobrol dulu sebentar. Boleh silakan. Ini saya balik lagi agak cepet nih. Iya. Kan perlu juga ada yang saya catat ya. Betul. Biar enak. Oke. Jadi dari obrolan ini ada sesuatu yang diobrolin, yaitu tentang siswa. Betul. Nah, kira-kira kalau di skala nih sampai ini harus di coaching, masalah ini kalau skala 10 adalah skala yang paling parah, ini sudah skala berapa ya? Ini mungkin skalanya 7 ya Bu. Oh, ke 8 malah seperti ini. Sepertinya sudah sangat akut ya, harus segera diobatin. Jadi kondisinya ini adalah murid laki-laki yang mengganggu teman-temannya. Oh gitu, jadi bikin onar mungkin ya di kelas. Ada murid perempuan ya. Gitu. Jadi setiap hari ada aja ulah keusilan. Usil temennya. Kemudian perempuannya sampai menangis Bu. Buat dijahililah gitu ya oleh si anak murid saya laki-laki ini. Siap, paham. Pokoknya ada sesuatu yang harus diperbaiki dari si anak itu terkait tingkah lakunya karena mengganggu teman-teman yang lain. Kira-kira kalau skala 8 itu adalah skala yang paling parah nih. Kalau misalnya mau kita perbaiki tapi skala paling bawah itu adalah skala yang paling bagus, mau dikurangin berapa tuh dari 8? Untuk tahap awal sih ya Bu ya, mungkin saya ke angka kalau bisa 6 ya Bu. Oh, oke, baik. Berarti sekitar 2-3 poin kita kurangin ya keakutannya. Oke, siap. Nah, kira-kira apa aja sih yang udah dilakukan atau ada rencana lain ya? Kira-kira mau ngapain nih? Karena yang kemarin misalnya nggak efektif yang udah dilakuin. Betul. Jadi saya ingin membuat kesepakatan kelas mungkin yang lebih spesifik lagi yang bisa disepakati bersama dengan anak-anak. Mungkin sejauh ini itu saja dulu mungkin Bu. Apakah kesepakatan kelas ini pernah dilakukan lalu ternyata tidak efektif itu? Kira-kira pernah dilakuin atau belum? Pernah dilakukan tapi dirasa kurang efektif ya. Oh gitu. Si anak ini juga merasa asik aja mungkin dia usil. Baik. Kalau memang si kesepakatan kelas sudah pernah dilakukan namun belum berhasil, kira-kira ada langkah apa nih? Strateginya kayaknya perlu dirubah. Tapi kira-kira strategi apa yang kira-kira akan lebih jitu supaya anaknya mau berubah? Betul, baik. Mungkin saya Bu, rencana saya tindak lanjutnya
supaya anak ini ada perubahan sikap ke arah yang lebih baik atau indikator yang saya inginkan, mungkin saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya karena ada guru laki-laki. Oh, baik. Ya, yang memang mungkin bisa membantu saya atau sosok figur yang memang dibutuhkan untuk si anak ini, Bu. Oh, paham. Siapa tahu kalau dengan strategi memunculkan sosok laki-laki untuk mendekati anak ini, jadi anaknya lebih nurut, lebih bisa diarahkan mungkin gitu ya. Harapannya seperti Iya, itu, Bu. siap, mudah-mudahan sesuai rencana. Kira-kira berapa lama ya waktu yang dibutuhkan supaya goalnya tercapai tuh? Betul. Mungkin untuk kesepakatan kelas saya akan membuat yang lebih spesifik lagi. Itu kemungkinan di hari Senin, Bu. Itu sesegera mungkin saya harus melakukan tindakan dan kemudian setelah itu saya akan menghubungi rekan sejawat saya, Bu. Luar biasa. Ini sekarang hari Sabtu, hari Minggu, berarti hari Senin 2 hari lagi. Betul. Wow. Kira-kira setelah 2 hari saya juga pengen tahu perkembangannya kan. Kira-kira kapan nih? Ya Bu Eva ya. Kayaknya kita juga pengen tahu nih lebih lanjut berhasil atau enggak rencananya. Berapa hari lagi kita bisa ketemu nih? Bisa ngobrol-ngobrol? Boleh. Mungkin dari hari Senin 3 hari atau 4 hari setelahnya, Bu. Siap. Berarti setelah hari Senin 3 hari kemudian kita bikin jadwal lagi, kita ngobrol ya, luangkan waktu bersama. Siapa tuh jadi inspirasi juga buat kita berdua ya. Siapa tuh dapat masalah yang sama, jadi bisa ikut apa yang pernah Bu Mei lakukan. Oke, sepertinya kebingungan itu sudah terjawab. Iya loh, tadi kan bingung harus ngapain. Iya. Dan ternyata solusinya bukan dari kami, dari Ibu sendiri. Nah, apa nih yang dirasain? Nah, jadi saya merasa jadi plong nih ya. Oh gitu. Udah cerita gini, Alhamdulillah. jadi beban tuh terbagi gitu, Bu. Yang awalnya saya tidak terpikir ini bagaimana harus bertindak segera mungkin. Dan ternyata solusinya ada di diri sendiri ya. Betul, betul. Jadi saya seperti diarahkan gitu, Bu. Saya seperti dibawa ke dalam satu solusi menuju yang lebih baik. Harus saya coba segera mungkin. Dan solusinya bukan dari luar, ada dari diri sendiri. Ternyata potensi Ibu sebetulnya besar, cuman perlu digali itu aja ya. Saya menyadari banget barusan gitu, ternyata oh itu ya. Iya ya. Oh ternyata itu dan saya udah tahu gitu ya. Mungkin nanti kita perlu ngobrol-ngobrol lagi ya kalau misalnya memang diperlukan. Oke siap. Siap dong. Kita sepertinya ada agenda rapat ya Bu Eva. Maaf nih, bukan berarti mengabaikan tamu ya. Tapi nanti kita atur lagi jadwal berikutnya. Pokoknya siap ketemu lagi. Saya juga udah ngerasa plong nih, Bu. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Seperti udah lega aja. Kami juga gitu. ikut senang ya. Iya. Akhirnya sudah ketemu solusinya. Nanti kita ketemu lagi ya. Oke siap. Oke. Saya cerita lagi perkembangannya ya. Pasti. Kami tunggu. kasih banyak. Sama-sama. Kita pamit duluan ya. Nggak apa-apa ya Bu Mei ya. Ya. Yuk. Terima kasih ya. Di sini mau ke kantin dulu, di sini ada kantin kok di Oh depan. gitu. Iya. Ya udah ya. Oke. Saya udahin dulu itu ya buku saya. Ya, kelas saya. Saya duluan ya. Iya, silakan, Bu. Ya, Dadah. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Ibu, alhamdulillah udah selesai. Alhamdulillah. Makasih sudah menemani. Sama-sama, Ibu. Pastinya ditunggu nih refleksinya atau feedbacknya. Coba menurut Ibu bagaimana? Oke, alhamdulillah ya. Iya, sudah selesai ya. Kita bahas hasil observasi. Deg-degan nih Bu. Aduh, saya yang deg-degan juga. Oke Bu, nih ada beberapa pertanyaan nih pasca observasi nih. Oke, yang pertama ya Bu ya, apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching tadi nih Bu, terkait kan Ibu tadi punya indikator ketercapaian. Oke, apa yang sudah Ibu lakukan? Saya sudah berusaha mengikuti alur Tirta, yaitu menggali apa tujuannya, identifikasi masalah, aksi nyata, dan kemudian tanggung jawab apa yang akan dilakukan oleh si coach. Menurut saya sudah melakukan itu semua. Oke, luar biasa ya Bu ya. Kemudian nih Bu, terkait ini ya Bu, kita bahas ya Bu ya mengenai tadi terkait kompetensi yang tadi Ibu ingin kembangkan kan, Ibu ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot. Betul. Dan alhamdulillah yang seperti saya perhatikan ya Bu, ketika tadi saya amati Ibu dengan coach, Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Alhamdulillah. Yang bisa mengembangkan potensi
yang ada dalam diri Koci. Iya, sehingga si Koci sendiri yang mencari solusi dari masalah yang sedang ia hadapi. Jadi menurut Ibu saya sudah berhasil? Luar biasa sekali. Si Koci sudah menyadari bahwa dia harus menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke. Bu, menurut Ibu nih, kompetensi apa lagi yang selain mengajukan pertanyaan berbobot tadi, Bu, yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi, Bu? Saya sih sebetulnya masih belum puas ya Bu sama menggali pertanyaan berbobot. Menurut saya kalaupun misalnya dari versi Ibu itu sudah cukup loh gitu. Tapi kalau menurut saya rasanya masih kurang greget gitu loh untuk menggali lebih dalam apa sih sebetulnya. Dan saya yakin si Koci itu masih punya potensi lebih jauh, lebih hebat untuk dia temukan solusi, tidak hanya yang tadi kita praktekkan gitu Bu. Jadi saya masih penasaran, saya ingin mengembangkan itu lagi. Gimana menurut Ibu? Bisa nggak? Luar biasa, bagus sekali. Bu. Iya. Tadi Ibu udah luar biasa, berarti Ibu juga harus mengembangkan lagi kemampuan Ibu yang tadi. Oke, alhamdulillah ya Bu. Coaching kita sudah selesai. Mudah-mudahan Ibu bisa mengembangkan potensi lagi sebagai coach. Iya. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih juga sudah menemani. Luar biasa. Iya. Masukan yang luar biasa. Sehat-sehat ya Ibu. Amin. Semoga bisa ketemu lagi nih. Pasti insya Allah. Nanti yang berikutnya di ini lagi ya Bu, di supervisi lagi ya Bu. Insya Allah siap. Saya tunggu. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu. Sehat-sehat ya. Amin ya Allah. Yuk. Gimana nih Bu Lesi? Katanya ada yang mau diceritakan. Iya, ini sebetulnya masalahnya sepele ya Bu. Tapi menurut saya ini jadi masalah besar untuk saya. Kalau untuk orang lain mungkin jadi masalah kecil. Karena ini terlalu lama berlarut dan akhirnya ini perlu disegerakan. Gimana nih solusinya gitu? Itu makanya mungkin ibu-ibu berdua ini bisa bantu saya. Saya masih bingung pokoknya harus seperti apa. Oke, jadi tujuan Ibu bercerita kepada kami ini apa Bu tujuan? Pastinya saya ingin menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi dan masalahnya terkait dengan lebih ke gimana ya caranya saya bisa tetap fokus dengan tujuan utama yang ingin saya capai. Maksudnya begini, tiap ada acara apa, tiap ada program apa atau apa yang harus saya kerjakan entah di sekolah atau di mana, terutama lebih di sekolah ya. Saya biasanya suka keganggu hingga akhirnya fokus tujuan saya tidak tercapai gitu. Misal saya mengerjakan apa, saya cuma semangat di awal aja Bu. Akhirnya kesana-sananya kendor, terus ya udah jadi nggak selesai. Saya ingin semuanya segera selesai sesuai yang saya inginkan gitu. Gimana ya caranya? Jadi Ibu dalam masalah ini Ibu ingin tetap semangat Ibu stabil gitu ya. Betul, jadi seperti itu. Kegiatan atau pekerjaan Ibu bisa diselesaikan gitu ya. Baik Ibu, menurut Ibu berada di skala berapa nih sekarang ini nih masalah Ibu ini nih? Menurut saya sih karena menurut saya ini udah besar ya. Saya sudah, kalau level tertinggi itu level yang jelek, menurut saya ini sudah di angka 8. Oke, berarti udah diambang ya kalau sudah 8. Maksudnya harus segera selesai nih. Gimana nih? Jadi bertujuan untuk memperbaiki itu ya? Iya. Kira-kira nih Bu, untuk Ibu memperbaiki ini, Ibu akan ada di level berapa nih? Jika yang terbaiknya 10 nih, 1 sampai 10, Ibu ingin ada di terbaik mana nih Bu? Oke, kalau misalnya memang dibalik yang terbaiknya adalah angka yang tertinggi, pastinya saya ingin di angka 9 karena tidak mungkin kalau 10 kayaknya ya. Angka 9 aja, saya naik 1 poin atau 2 poin itu udah oke. Luar biasa. Jadi ingin ada di angka 9. Jadi rencana Ibu apa nih untuk ada di angka 9 ini? Rencananya saya masih belum kebayang ini harus seperti apa. Apakah gimana ya? Oke, atau mungkin Ibu punya rekan sejawat? Kayaknya salah deh. Identifikasi masalah dulu. Iya benar. Astagfirullahaladzim. Makanya aku digituin. Iya kan? Kunaon sampai kayak gitu. Jadi aku masih nungguan di kunaon dari karena rencana. Salah. Bu Epa tentang naon siswa? Aku tentang siswa yang kemarin itu aja. Udah ada gambaran kan? Baca. Berarti kita tinggal dari identifikasi masalah kunaon sampai ke kejadian eta teh. Oke. Baik Bu, dari yang tadi Bu Lesi ceritain ya. Menurut Bu Lesi, kenapa sih sampai masalah itu bisa muncul? Berarti merasa itu
semangat Bu Lesti mudah kendor gitu ya, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang lain tertunda. Menurut Bu Lesti itu kenapa ya Bu ya? Menurut saya sih, saya itu terbiasa dengan multitasking ya. Maksudnya saat saya mengerjakan sesuatu, saya harus bisa sambil mengerjakan yang lain. Misal saya bikin apa, tapi saya harus sambil yang lain, karena menurut saya kalau kerjaannya beres barengan, saya akan dapat barengan juga yang beresnya. Jadi saya tidak suka mengerjakan satu hal satu doang gitu. Dan terus kalau misalnya saya mengerjakan sesuatu, saya sering banget ngecek HP gitu ya. Jadi kalau udah ngecek HP, kadang jadi lupa sebetulnya yang fokus saya harusnya selesai. Padahal misalnya tinggal 10% lagi, gara-gara saya ngecek HP, lihat WA, terus ke SW, ya gitulah. Mungkin ya, betul. Mungkin pernah juga kan seperti itu gitu. Betul sekali. Jadi fokus kita teralihkan, harusnya selesai pekerjaan ini menjadi pekerjaan ini tidak selesai karena keinginan semuanya beres gitu ya. Nah itu baik, jadi ingin semuanya balance. Ada tidak rencana ibu ke depannya untuk agar ibu bisa mengerjakan pekerjaan itu bareng-bareng gitu? Ada rencana mungkin ibu? Kalau mengerjakan bareng-bareng seperti yang udah kayaknya tetap gak bisa ya, karena kan tetap gak selesai juga. Jadi saya masih bingung nih harus seperti apa, karena yang sudah saya alami kalau ngerjain bareng-bareng ya tetap nggak fokus dan nggak selesai gitu. Oke. Atau mungkin ibu punya rekan lain, rekan sejawat yang bisa membantu ibu mungkin? Membantu? Ya. Saya sih tidak terlalu punya rekan dekat ya. Dan juga mungkin kalau minta bantuan rekan dekat, oh gimana kalau gini, saya tahu ada satu teknik namanya Podomoro. Dulu pernah saya terapin, tapi akhirnya saya belum pernah terapin itu lagi. Saya gara-gara obrolan ini akhirnya jadi ingat ya. Jadi teknik Podomoro itu adalah kita punya tujuan mengerjain apa, terus kita setting waktunya, misal 60 menit. Nah selama 60 menit itu saya harus fokus ngerjain itu tanpa harus lihat HP. Kalau ada yang minta bantuan, pokoknya saya fokus kayak saya lagi semedi gitu. Setelah 60 menit selesai, mau diambil waktu istirahatnya silahkan. Kalaupun enggak, ini ternyata misal sekian persen lagi, ya udah saya setting lagi tambah 30 menit misal, karena ternyata belum selesai. Kalau setelah 30 menit itu ternyata selesai, ya sudah. Atau sebelum 30 menit itu selesai, berarti ya sudah, saya selesaikan pekerjaan itu dan saya akan fokus ke satu kerjaan. Kayaknya itu lebih oke ya. Oke ya. Saya baru ingat ini. Iya, rencana yang luar biasa itu ya. Oke, menurut Bu Lesti nih yang rencana tadi Bu Lesti sampaikan, kira-kira target Bu Lesti nih dari angka 1 sampai 10 ketercapaiannya. Angka berapa nih dengan rencana tadi? Kalau saya teguh terus saya laksanakan, saya tidak benar-benar fokus, kayaknya lebih dari 9,5 kayaknya itu akan tercapai. Hampir sedikit lagi 10 ya. Oke. Untuk mencapai 9,5, Bu Lesti punya target waktu kapan nih bisa mencapai itu nih? Karena ada yang perlu disegerakan nih kerjaan. Pulang dari sini saya praktekin deh. Mungkin 2 hari 3 hari ke depan ngobrol lagi untuk ngasih tahu perkembangannya. Kayaknya seperti itu ya Bu Eva ya. Betul. Lebih cepat, lebih baik. Luar biasa ya Bu Lesti. Oke Bu Lesti. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan hari ini bisa bermanfaat ya. Iya pastinya. Oke pastinya. Dan nanti 2-3 hari kemudian kita bertemu lagi. Kalau ada waktu mungkin Bu Mei juga mungkin bisa nemenin lagi ya. Iya ikut ya. Ceritain ini berhasil atau enggak gitu rencana saya. Kayak gitu aja. Alhamdulillah nih berbagi lagi ya. Dari obrolan kita saya gimana perasaannya sekarang? Pastinya saya lebih terbuka, lebih yang tadinya apa ya, padahal ternyata saya juga punya solusi sendiri dan sudah pernah saya lakuin. Makasih loh obrolannya. Makasih ya, alhamdulillah. Semoga berhasil ya. Sampai berjumpa lagi. Iya. Terima kasih ya. Sama-sama. Kebetulan memang ada acara lain juga, jadi maaf juga udah ganggu nih obrolan berdua. Ditinggal ya. Nanti saya hubungi lagi. Oke, siap. Makasih banyak ya. Iya. Mangga sami-sami. Iya, salam buat keluarga. Oke, siap. Sukses ya. Enggak, pamit ya semuanya. Assalamualaikum.